Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Siapa? Rito sama Jaladra. Sama gadis 3 ya yang tidak masuk. Oke. Anak-anak, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bernyanyi dulu. Mau? Mau. Oke, boleh berdiri. Setelah bernyanyi, nanti kalian dilanjutkan dengan berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar tangan diputar, lung tangan digulung. Sambil berdiri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni. Anak-anak, untuk P5 di sekolah kita kan temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, dengan topik hari ini kita belajar tentang mari pilah sampah. Kalian sudah tahu jenis-jenis sampah itu ada berapa? Sudah. Nah, kalau sudah tahu, silahkan dijawab pertanyaan berikut ini sebisanya. Kita akan belajar dengan mengenal jenis-jenis sampah. Lagi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan kalian melihat video ini, kalian akan bisa membedakan jenis-jenis sampah. Yang kedua, dengan nanti setelah ini kalian akan mengamati lingkungan sekolah. Dengan mengamati lingkungan sekolah, kalian akan bisa memilah-milah sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Untuk selanjutnya, kalian akan melihat video ini. Setelah video ini, kalian kerjakan lembar kerja dengan kelompoknya masing-masing. Lembar kerjanya ada 2. Yang ini adalah lembar kerja di dalam kelas. Kalau yang ini adalah lembar kerja nanti di luar kelas. Pada saat pengamatan di luar kelas, nanti hasilnya dicatat di sini. Sedangkan yang di video ini adalah dicatat di sini hasil melihat video. Paham? Paham. Baik, sudah menerima lembar kerja semua? Sudah. Nah, setelah ini kalian amati baik-baik dengan kelompok kalian tentang jenis-jenis sampah. Kemudian setelah melihat video, nanti kalian tulis
apa saja yang pelajaran apa yang ada di dalam video ini. Paham? Paham. Dan semangat ya, adik-adik pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya agar mudah diproses dan sampah tidak terlalu menumpuk. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik loh teman-teman. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik, kemasan kaleng, botol kaca, styrofoam. Dari video yang kalian amati tadi, ada berapakah jenis-jenis sampah? 3. 1 adalah sampah organik, 2 anorganik, 3 B3. Sampah organik itu apa? Mudah terurai atau mudah membusuk. Contohnya adalah sisa makanan, terus kulit buah, terus apa? Tulang, terus apa? Daun. Sampah organik itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Kompos. Terus apa lagi? Makanan hewan. Sekarang sampah anorganik itu sampah yang bagaimana? Tidak mudah terurai atau tidak mudah membusuk. Contohnya styrofoam, kantong plastik, botol plastik, botol kaca, kaleng. Lah, sampah anorganik itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Tas, vas bunga, hiasan lampu, hiasan kelas, celengan, atau tempat pensil, itu juga bisa. Pot bunga. Itu adalah manfaat dari sampah anorganik. Kalau sampah B3 itu sampah yang bagaimana? Berbahaya. Contohnya oli, aki, seng, obat-obatan, kaca, besi, aki, oli, bensin. Nah, untuk apa sampah itu harus dipisah-pisah sesuai dengan jenisnya? Agar tidak menumpuk, agar tidak menyebabkan banjir, agar mudah didaur ulang dan bisa dimanfaatkan kembali. Jika sampah itu dijadikan satu, maka akan sulit untuk didaur ulang. Misalkan sampah itu terjadi satu, maka akan jadi membusuk semua. Kalau anorganik nanti tidak bisa dibuat karya-karya yang bagus, karya-karya seperti vas bunga atau yang lain, tepa atau sebagainya.
lingkungan sekolah, apakah sampahnya sudah terpisah atau masih jadi satu? Nanti kalian amati di halaman sekolah dan di depan-depan kelas. Jika belum, nanti di sampah yang besar yang ada kuning dan hijau, kalian tempel dengan stiker ini, organik dan non organik. Dan apa yang kalian lakukan jika nanti di sekolah ini sampahnya belum terpisahkan? Memisahkan. Nah, nanti pada saat memisahkan, kalian akan memakai sarung tangan. Biar tidak bau, nanti kalian akan memakai masker. Siap? Siap. Jangan lupa setelah mengamati lingkungan, nanti dicatat apa yang terjadi di lingkungan sekolah ini sambil membawa bolpen atau pensil. Satu saja, satu kelompok satu ya, satu kelompok satu. Nanti dicatat apa yang terjadi dan nanti Bu Nisa kasih kresek. Nah, kresek ini gunanya untuk memilah sampah yang ada di depan-depan kelas. Ya, kreseknya di depan kelas. Untuk yang sampah di halaman kelas, di halaman nanti kita langsung tumpahkan, terus nanti dipilah-pilah. Siap? Nah, oke. Saya bagi maskernya. Masker. Sudah siap untuk mengamati lingkungan? Siap. Oke. Setelah ini kalian amati dulu di depan kelas. Silakan dipisah sampahnya kalau memang itu adalah sampah, ada sampah organik atau non organik. Kelompok 1 dan kelompok 2 apa? Organik. Kelompok 3 dan kelompok 4 non organik. Dari sampah ini, apakah
tadi kalian sudah mengamati lingkungan sekolah kalian. Bagaimana keadaan sampah yang ada di sekolah ini? Masih jadi satu apa sudah terpisah? Belum, masih jadi satu. Terus apa yang kalian lakukan? Memisahkannya dengan jenis apa? Tong sampah jenis apa dan jenis apa? Organik dan non organik. Bu Nisa ingin tahu hasil pengamatan kalian. Silahkan berkelompok maju ke depan. Dimulai dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan sampah yang ada di sekolah. Sampah di sekolah ternyata masih tercampur jadi satu. Apa akibatnya jika sampah di sekolah masih tercampur jadi satu, menumpuk dan tidak bisa dimanfaatkan lagi? Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah sampah yang bau akibat sampah yang tercampur jadi satu? Memisahkan sampahnya sesuai tempat sampah. Apa manfaat sampah yang sudah dipisah sesuai dengan jenisnya? Tidak terlalu menumpuk dan bisa dimanfaatkan kembali. Oke, tepuk tangan untuk Rafa. Ketika tadi pada saat mengamati sampah jadi satu, apa yang kalian rasakan? Bau. Apa yang kalian rasakan? Bau. Dan itu tidak mungkin karena bau dan tercampur jadi satu, tidak bisa dimanfaatkan kembali, tidak bisa didaur ulang kembali. Untuk itu selanjutnya kalian harus pada saat membuang sampah harus dipisah-pisahkan. Kalau plastik berarti di jenis apa? Non organik. Kalau sisa makanan berarti organik. Untuk selanjutnya Bu Nisa akan bagi soal evaluasi. Bu Nisa biar tahu setelah kalian pembelajaran ini apakah sudah mengerti atau belum. Apakah sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Apakah kalian senang hari ini? Senang. Apakah ada yang tidak dimengerti? Tidak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah kalau sudah mengerti, kalian hebat, kalian semangat hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar mendaur ulang sampah menjadi karya-karya yang berguna seperti kotak pensil atau pot bunga atau celengan. Nanti kita buat semenarik mungkin minggu depan. Nah, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Ketua kelas silahkan dimimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bu Nisa akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Di rumah dipraktekkan sampahnya harus dipisah-pisah. Di rumah, di depan rumahnya harus tersedia dua jenis sampah, 2 kotak sampah agar kalian bisa memanfaatkan kembali. Bu Nisa akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.